wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasallu ala rasulil karim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita dapat melakukan presentasi pada siang hari ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Baiklah, saya di sini Arif Atma Mahendra sebagai moderator dari kelompok 5. Kelompok 5 akan mempresentasikan tentang teori nasikh dan mansuh. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Ahmadan Hapurido, yang kedua M. Akbar Nur Rahman, dan yang ketiga Nisa Adelia Putri. Baiklah, menginjak ke acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang pertama yang akan dibacakan oleh Ahmadan Hapurido. Kepada beliau dipersilakan. Pertama, pengertian nasikh dan mansuh. Secara etimologi, pengertian nasikh ialah menghilangkan, ganti atau menghapus. Sedangkan bagian yang dihapus nanti dinamakan mansuh. Secara terminologi, nasikh ialah hukum syara atau dalil syara yang menggunakan dalil syara terdahulu dan menggantinya dengan dalil atau hukum syara yang baru. Sedangkan pengertian mansuh secara terminologi ialah hukum syara ambil dari dalil syara yang pertama atau yang belum diubah dengan dibatalkan dan diganti oleh hukum dalil syara yang baru atau yang datang kemudian. Mudahnya, nasikh itu sebagai subjek dan mansuh sebagai objeknya atau yang dihapuskan. Dan ruang lingkup nasikh dan mansuh. Menurut Mansur Al-Qattan, ruang lingkup daripada nasikh itu ada dua, yaitu larangan dan perintah. Ini contoh aja. Jadi kisah pada Rasulullah SAW melarang, yang pertama larangan ya, melarang umatnya untuk berziarah. Karena kenapa? Karena Rasulullah pada saat itu takut umatnya syirik, takut umatnya menjadikan kubur sebagai masjid atau tempat menyembah. Jadi waktu itu melarang ziarah. Nah, kemudian ini hukum pada waktu itu. Nah, di kemudian hari Rasulullah membenarkan dalil tersebut, digantilah sama Rasulullah dengan perintah. Beliau memerintahnya untuk melakukan ziarah karena beliau ziarah itu menghibur daripada keluarga dan orang yang ditinggalkan, dan juga ziarah sebagai mengingat kita akan kematian. Nah, jadi bisa pada saat Rasulullah melarang itu bisa dikatakan mansuh atau dalil terdahulu yang dihapuskan diganti oleh perintah Rasul yang ziarah tadi. Jadi kurang lebih seperti itu. Saya kembalikan ke model. Baiklah, penyampaian materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Akbar Nur Rahman. Kepada Akbar Nur Rahman dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi contoh peristiwa. Yang pertama, dari Nabi Musa alaihi salam. Pakaian yang terkena najis tidak boleh dipakai lagi atau dibuang. Jika ingin dipakai lagi, maka harus dipotong. Yang kedua, dari Nabi Muhammad SAW, pakaian yang terkena najis cukup dibasuh atau dipercikan dengan air, namun jika perlu maka dicuci. Hukum tersebut dinasihatkan oleh Rasulullah SAW. Pembagian nasakh.
Yang pertama, nasakh sunnah dengan sunnah. Sabda tentang ziarah yang di awalnya dilarang kemudian menjadi dianjurkan. Yang kedua, nasakh sunnah dengan Al-Quran. Dalil tentang kiblat yang semula menghadap Baitul Maqdis kemudian menjadi menghadap Ka'bah di Masjidil Haram setelah turun ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 144. Yang ketiga, nasakh Al-Quran dengan Al-Quran. Dalil tentang berjihad melawan kaum kafir pada Quran surat Al-Anfal ayat 65 sampai 66. Yang keempat, nasakh Al-Quran dengan sunnah. Dalil tentang hukum cambuk bagi perempuan dan laki-laki yang berzina dengan 100 kali cambukan, kemudian dinasakhkan oleh hadis tentang rajam bagi pelaku zina. Rukun. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, materi yang selanjutnya yang akan dibawakan oleh Nisa Delia Putri. Kepada Nisa Delia Putri dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang rukun, teori nasik dan mansukh. Yang pertama adalah nas, yaitu pernyataan yang menunjukkan adanya pembatalan hukum yang telah ada. Yang kedua, rukun nasik, yaitu dalil kemudian menghapus hukum sebelumnya. Yang ketiga, mansukh, yaitu hukum yang dibatalkan, yang dihapuskan atau dipindahkan. Yang keempat, ada rukun mansukhan, yaitu orang yang dibebani hukum mubalik. Selanjutnya, syarat-syarat teori nasik dan mansukh, yaitu yang pertama, yang dibatalkan adalah hukum syara. Yang kedua, pembatalan itu datangnya dari tuntunan syara. Yang ketiga, pembatalan hukum tidak disebabkan oleh berakhirnya waktu pemberlakuan hukum. Dan yang keempat, tuntutan yang mengandung nasak harus datang kemudian. Baik, terima kasih materi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok 5. Bila ada kurang atau salahnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.